Baik, boleh. ya Untuk tidak ritmenya. berlama-lama, marilah kita dengarkan bersama arahan dan juga paparan materi dari Bapak Abdul Sidik selaku penyuluh pertanian dari Kabupaten Cianjur. Kepada Pak Sidik kami persilakan. Baik, luar biasa. Ini tepuk tangan dulu untuk host kita, Mbak Feby dan Ibu Weli. Terima kasih luar biasa pagi ini. Walaupun saya yakin rekan-rekan tadi ada yang di apel pagi, ini masih ada di ruangan apel pagi, dan sekarang mulai pada masuk ke ruangan ini. Ini pagi yang sangat luar biasa. Dan hari ini izinkan saya untuk bisa sharing ya. Jadi apa namanya untuk rekan-rekan karena saya berprinsip bahwa ilmu itu semakin dibagi, insya Allah semakin tidak bertepi gitu ya. Jadi mudah-mudahan pagi ini saya ini bukan berarti bukan berarti menggurui buat rekan-rekan yang sudah paham, sudah tahu akan tetapi ini sharing saja bagaimana sebenarnya kita menerapkan AI terutama dalam aktivitas kita selaku penyuluh pertanian. Oke, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh host kita bahwa pada pagi ini kita sampai jam berapa, Mbak Febi? Kita sampai jam 11 ya. Oke, Baik, Bapak. rekan-rekan ya. Oke, Silakan, rekan-rekan, Pak. izin saya sharing ya, sharing ke rekan-rekan di mana sesuai dengan tema yang tadi disampaikan bahwa sebenarnya ini ada pertanyaan penting ya bagi kita, apakah penyuluh pertanian ini akan digantikan AI? Nah, ini pertanyaan yang menggelitik gitu ya, di mana beberapa profesi sekarang sudah mulai tumbang, sudah mulai terdegradasi, mulai tergantikan. Nah, ini menjadi pertanyaan saya ketika malam mau tidur itu, apakah penyuluh nanti akan tergantikan nggak ya dengan AI? Nah, ini menjadi kegelisahan sehingga jangan-jangan nih sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya ini belum masuk ke area ini, belum masuk ke lapangan ini, maka saya izin sharing ke rekan-rekan ini berbagi rekan-rekan di seluruh Indonesia terutama. Tapi sebelum ke sana, saya juga mengucapkan bela sungkawa untuk sahabat-sahabat saya di Sumatera, terutama yang sekarang terjadi musibah. Mudah-mudahan Allah kuatkan. Mari kita sama-sama doakan, perkuat namanya doa kita untuk rekan-rekan sahabat kita di sana tidak bisa dengan sempurna mungkin melaksanakan penyuluhan, akan tetapi bagaimana mereka berjibaku menghadapi musibah tersebut. Hal tersebut kami rasakan juga ketika kami di Cianjur terjadi gempa itu sangat luar biasa, apalagi ini yang memang sangat luar biasa dahsyatnya banjirnya. Nah, sebelum ke sana mari kita sama-sama doakan. Oke, rekan-rekan, saya ingin reaksi teman-teman dulu, boleh dikasih tepuk tangan dulu, kasih love dulu biar semangat pagi ini ya. Silakan kasih reaksi dulu sebelum masuk ke materi apa yang akan saya sampaikan. Oke, terima kasih reaksi rekan-rekan. Eh, ada 4 manfaat yang insya Allah akan rekan-rekan sahabat semua temukan atau dapatkan pada pagi hari ini. Yang pertama, saya akan membahas secara umum bagaimana sih sebenarnya penyajian dan potensi AI ini yang sekarang memang terjadi gitu ya. Kemudian bagaimana sebenarnya kita selaku penyuluh memanfaatkan AI ini tetapi harus dengan etika gitu. Jangan sampai kita keluar dari etika tersebut. Kita harus paham karena ada aturan juga di negara kita yang mengatur terkait dengan penggunaan AI ini. Kemudian yang ketiga, nah nanti saya akan ajak rekan-rekan bagaimana sebenarnya AI ini akan mempermudah kita. Cara menggunakannya bagaimana, kemudian yang saya bahas nanti bersifat dasar dulu ya, karena saya tidak tahu ini rekan-rekan ini sudah sampai mana di levelnya. Untuk itu saya nanti izin, kalau yang sudah tahu, wah, sudah tahu ya nggak apa-apa. Lebih baik nanti rekan-rekan kasih tahu ke yang belum tahu gitu ya, daripada nanti oh ini materinya masih dasar. Tetapi hari ini saya akan mengajak rekan-rekan dari segi dasarnya dulu. Kemudian nanti apa sih sebenarnya dampaknya? Nanti kita akan apa namanya? Kita akan lihat apa sih sebenarnya dampak daripada penggunaan AI tersebut ya. Oke, rekan-rekan kita akan masuk ke yang pertama dulu ya.
Yang pertama, ini pertanyaan pentingnya. Apakah adanya AI sudah secara optimal saya manfaatkan? Ini sebenarnya pertanyaan untuk saya sih sebenarnya gitu ya. Nah, akan tetapi untuk rekan-rekan, apakah memang sekarang sudah termanfaatkan atau belum? Jangan-jangan kita itu terbelenggu dengan aktivitas-aktivitas tanpa pernah mengupgrade diri kita gitu. Orang lain sudah kemana, kita masih belum terupgrade. Nah, makanya sekaranglah pentingnya, hari inilah pentingnya saya ingin berbagi kepada rekan-rekan. Apakah ini sudah termanfaatkan secara optimal atau belum? Khususnya untuk aktivitas-aktivitas kita dalam pelaksanaan penyuluhan. Baik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke evaluasi gitu ya. Nah, makanya ini saya apa namanya ingin tanya dulu ke rekan-rekan. Boleh ya diketik eh, apa belum atau sudah ya, boleh. Jadi apakah adanya AI sudah secara optimal dimanfaatkan? Nah, boleh dijawab ya di chatnya belum atau sudah. Nah, itu rekan-rekan pertanyaan pentingnya. Nah, berikutnya adalah sebenarnya ada beberapa negara di mana saya mencatat ini berdasarkan data yang saya peroleh, eh, diperoleh bahwa sudah banyak ternyata negara-negara besar sekarang yang menjadikan AI ini adalah pekerjaan yang baru. Nah, di Amerika ini ranking pertama dia itu sudah ada hampir 406.000 orang yang sudah menjadikan AI ini adalah sebagai profesi dia, menghasilkan, menghasilkan cuan gitu ya. Kemudian di India, dia ranking kedua, ini 375. Kemudian di Inggris, dan di mana posisi Indonesia? Ternyata Indonesia ada di ranking ke-14. Ini bagaimana sebenarnya pengembangan teknologi AI ini menjadi keterampilan, jadi tenaga kerja yang paling banyak dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Jadi sebenarnya ini menjadi peluang juga sebenarnya bagi nanti kita para penyuluh, selain kita melakukan penyuluhan, bisa mendapatkan peluang juga ketika kita memanfaatkan AI ini. Nah, di Indonesia ini ranking ke-14, ada 19.000 orang ternyata yang sudah menjadi apa AI talent gitu ya. Jadi mereka sudah memanfaatkan AI ini untuk menghasilkan. Nah, berikutnya adalah kita lihat nih di sini ternyata data penggunaan AI di Indonesia ini menurut Kompas tanggal 14 Agustus tahun 2025 bahwa ternyata pengguna AI di Indonesia ini sudah 27,34%. Artinya di sini sudah ada apa namanya peningkatan ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu hanya 24,73%. Nah, ini menurut survei G ya, yang disurvei terhadap 8.700 responden. Nah, artinya apa di sini? Ini penggunaan AI ini berarti potensi ke depan ini bagaimana sebenarnya AI ini akan dapat membantu kita semua. Salah satunya kita membantu untuk pelaksanaan penyuluhan. Kemudian siapa nih generasi yang paling banyak menggunakan? Ternyata 43,70% itu generasi Z. Nah, ini rekan-rekan ini di generasi apa nih ya? Saya di generasi milenial nih. Rekan-rekan di generasi apa? Gitu ya? Di generasi Z, di generasi milenial atau generasi apa? Gitu ya? Nah, apakah rekan-rekan bagian daripada generasi Z? Nah, bisa jadi ada bagian daripada generasi Z. Kemudian ternyata AI ini digunakan juga oleh generasi milenial, generasi Z itu untuk apa? Untuk edukasi ternyata, untuk belajar ternyata. Ada orang yang dia nggak kuliah sama sekali, tapi dia jago ternyata bikin program, bikin aplikasi misalkan. Nah, ini bisa juga dimanfaatkan oleh seorang penyuluh, misalkan membantu nanti membuat satu aplikasi di mana aplikasi tersebut akan membantu nanti petani, misalkan untuk memasarkan, untuk apa namanya, informasikan dan sebagainya. Dan sekarang itu sangat luar biasa ya perkembangan teknologi ini semakin cepat, semakin eksponensial kalau kata Pak Menteri ini.
Nah, makanya kalau penyuluhnya tidak eksponensial itu khawatir kita itu tertinggal atau kita terlindas atau kita tadi tergantikan oleh AI. Nah, itu yang kita khawatirkan. Maka ayo mari bareng-bareng kita belajar ya, bareng kita upgrade, jangan puas dengan kondisi yang sekarang terjadi. Jangan puas dengan kondisi dari dulu juga kayak gitu aja penyuluhan. Ya nggak kayak gitu. Sekarang teknologi semakin maju. Saya masih ingat dulu apa namanya ketika awal-awal adanya Zoom, awal adanya Zoom, saya mencoba menggunakan, membuat satu inovasi. Saat itu saya mengikuti apa namanya lomba inovasi tingkat provinsi Jawa Barat dan alhamdulillah masuk tuh. Waktu mulai adanya teknologi Zoom, gitu ya. Di mana Zoom ini saya manfaatkan dalam kuliah subuh khusus petani. Jadi setiap hari Minggu saya melakukan kuliah subuh dengan menggunakan Zoom. Awalnya saya pesimis bagaimana petani bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan kondisi mereka itu ya HP-nya biasa-biasa saja Android-nya gitu kan. Kemudian ada juga yang memang apa namanya usianya juga mereka sudah di atas 40 tahun gitu kan kadang-kadang agak sedikit kurang apa namanya mengikuti tren teknologi. Akan tetapi ketika kita bantu, kita dampingi mereka bagaimana mengakses teknologi tersebut dan bisa itu dilaksanakan. Akhirnya saya dapat penghargaan dari Lomba Inovasi tingkat Provinsi Jawa Barat waktu itu dengan pemanfaatan teknologi. Sekarang Zoom udah hal yang lumrah sekarang itu Zoom. Artinya apa? Ini kecepatan titik dari mulai launchingnya Zoom sampai sekarang itu berarti kan sudah hal yang tidak tidak aneh lagi. Kalau dulu tuh aneh gitu ya dimanfaatkan untuk bertani. Sekarang biasa-biasa saja gitu. Itu kecepatan teknologi. Bahkan sekarang itu ada saya menggunakan dari produk dari ICP misalkan saya membuat satu website saja dalam waktu 5 menit atau kurang itu bisa selesai tanpa harus ngerti program, tanpa harus mengerti coding gitu kan seperti itu hanya menggunakan tadi AI tersebut. Hanya kita butuh prompt untuk menunjukkan apa saja yang kita inginkan, yang ingin ditampilkan dalam website tersebut, menu-menunya apa saja, warnanya setiap itu bisa langsung beres gitu ya. Tinggal langsung masukkan nanti ke hosting, selesai, bisa langsung online. Itu teknologi yang semakin sekarang semakin maju luar biasa, kecepatannya semakin eksponensial. Nah, berikutnya adalah kita melihat bagaimana Pak Menteri ini sangat mengapresiasi mengapresiasi kinerja para penyuluh. Ini kan sebenarnya pertama menjadi sanjungan yang sangat luar biasa bagi kita. Tapi di satu sisi, kita nih kalau misalkan tidak mengupgrade diri kita, ini bisa jadi bahaya nih. Kita tidak tidak lagi jadi obor nih, tidak lagi jadi obor yang terdepan sesuai dengan harapan Pak Menteri gitu kan. Tidak lagi seperti yang di tagline-nya Pak Menteri penyuluh eksponensial, tidak lagi seperti itu. Kalau kita tidak mau mengupgrade diri, maka tadi ini sanjungan ini menurut saya sangat luar biasa dari apresiasi dari Pak Menteri ini. Maka bagaimana sekarang kita mulai mengupgrade diri. Saya yakin rekan-rekan di seluruh wilayah sudah mengupgrade diri, kan tetapi ada yang memang benar-benar intens itu menggeluti hal tersebut, teknologi tersebut, ada yang memang biasa saja. Gitu ya. Nah, ini pesan yang sangat mendalam menurut saya, bagaimana sebenarnya harapan dan yang memang kenyataan sekarang PPI itu adalah obor terdepan Kementerian Pertanian. Ini bagaimana bisa menerangi kalau obornya tidak nyala? Bagaimana ini ketahanan keberlanjutan pangan nasional bisa terjaga? Kalau obor terdepannya ini tidak ada minyaknya, kalau dulu pakai obor itu ada minyaknya itu pakai bambu. Nah, ini nggak ada minyaknya, ini nggak ada ilmunya di para penyuluh ini, gitu kan? Tidak mengupgrade diri. Nah, makanya ini apa namanya menjadi tantangan bagi kita pesan apresiasi dari Pak Menteri ini. Nah, kemudian ini ada apa namanya pesan yang sangat penting bagi kita. Apakah AI ini sudah ada sekarang ini untuk kita, sudah hadir di dalam diri kita atau belum? Padahal saat ini AI ini sudah ada di zamannya kita itu sudah ada di posisi zaman kembangan AI ini. Kalau dulu
tahun 1950 masih dalam rancangan ya ini bagaimana orang itu masih bermimpi bagaimana nanti mempermudah pekerjaan manusia gitu kan. Kalau sekarang kita sudah ada menjadi orang objek yang sedang menikmati teknologi AI ini. Maka ayo kita penyuluh ini bertransformasi. Untuk apa? Pertama di kehidupan. Ini AI ini bukan lagi teknologi masa depan. AI ini adalah teknologi yang sudah menjadi kehidupan kita sehari-hari sekarang. Kemudian yang kedua, AI ini menjadi keberlanjutan di mana ada ChatGPT dan teknologi AI yang lainnya itu menjadi bukan lagi sebuah tren sesaat, tetapi ini akan terus berkembang ke sana. Maka lahir tuh, sekarang itu laporan terbaru 7 hari yang lalu, ChatGPT itu sudah mulai dikalahkan itu oleh bahasa kitanya Gemini gitu ya, dari Google. Sudah mulai dikalahkan tuh penggunanya. Padahal dulu, wah dari Open AI ini, ChatGPT ini yang menjadi bagaimana menguasai terutama di Indonesia penggunaan AI ini. Tapi sekarang sudah mulai berkembang tuh. Saya yakin nanti 1 tahun lagi akan berkembang apalagi nanti. 1 tahun lagi akan berkembang apalagi. Maka ini akan terus bertransformasi. Maka kita jangan diam diri, kita harus ikut transformasi tersebut. Nah, berikutnya adalah ini yang penting nih. Negara yang cepat beradaptasi dengan AI akan memiliki keunggulan di bidang pendidikan, bisnis, dan teknologi, termasuk di dalam bidang pertanian. Gitu ya. Nah, artinya apa? Kita juga sebagai penyuluh ya harus mampu beradaptasi tadi. Bagaimana sebenarnya kita ini bisa memanfaatkan, bukan memanfaatkan gitu ya. Tapi kita bagaimana memanfaatkan AI ini untuk kita, membantu kita, mempermudah, mempercepat kita. Gitu ya. Kemudian kemanfaatannya. Ini keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi oleh kemampuan memanfaatkannya. Maka kita itu teknologinya tinggi, kan? Tetapi kita tidak bisa menggunakannya. Itu sama saja seperti kita dikasih mobil Ferrari, kita itu nggak bisa kayak mobil Ferrari. Nah, ini percuma juga gitu ya. Nah, artinya secanggih apapun teknologinya tergantung kita memanfaatkannya. Maka kita lihat di sini, bukan siapa yang memiliki teknologi tercanggih yang akan unggul, tapi siapa yang paling cepat memanfaatkannya. Saya yakin penyuluh rekan-rekan seluruh Indonesia ini sudah dengan cepat memanfaatkan teknologi ini. Gitu ya. Maka saya optimis mudah-mudahan ini 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, ini sangat luar biasa nanti peran penyuluh ini di lapangan. Berikutnya apa? Nih, pertanyaan penting juga untuk rekan-rekan. Ini di hari apa ya? Di Provinsi Jawa Barat saya ngisi materi juga terkait ini dan ini saya tanyakan juga. Apakah penyuluh pertanian ini bisa tergantikan dengan AI atau tidak? Nah, ini jawabannya ya. Ini saya langsung kasih bocoran di awal ya. Walaupun nanti kita akan mulai menerapkan, mengactionkan bagaimana AI ini bisa kita manfaatkan ya. AI itu tidak dapat menggantikan peran penyuluh pertanian secara penuh ya, secara penuh. Karena apa? Karena penyuluh pertanian bukan hanya soal memberikan informasi teknis, tetapi juga pendampingan langsung di lapangan. AI kan tidak bisa tuh, melakukan pendampingan di lapangan. Interaksi sosial dan psikologi dengan petani. Kita tahu, oh ternyata ketua kelompok tani ini lagi bermasalah, sehingga kita menyesuaikan komunikasinya. Oh, kelompok tani ini ternyata lagi apa namanya sukanya itu di hari Jumat pertemuannya karena apa? Karena itu hari ya di mana mereka itu libur misalkan. Tani tidak hari Minggu, liburnya hari Jumat misalkan. Itu interaksi yang tidak bisa digunakan atau digantikan oleh AI. Kemudian pemberdayaan kelompok dan kelembagaan petani juga. Ini tidak bisa digantikan oleh AI. Kemudian kemampuan adaptasi terhadap kondisi sosial budaya lokal, nah, ini juga tidak bisa dilakukan atau digantikan oleh AI. Artinya apa? AI mampu memberikan data dan rekomendasi, namun tidak memiliki empati, pengalaman sosial, dan kearifan lokal yang dimiliki oleh seorang penyuluh. Itu keunggulan kita. Gitu ya. Ini pertanyaan sudah terjawab saya yakin. Ya. Nah, berikutnya kita mulai masuk ke yang kedua ya. Yang kedua ini kita akan mulai membahas etika kita. Etika bagaimana kita seorang penyuluh gitu ya.
menggunakan teknologi AI ini. Kenapa? Kalau tanpa etika nanti justru kita yang akan eksplorasi, ya. Justru kita akan termanfaatkan oleh AI tersebut. Ya. Apa saja? Yang pertama adalah eh, teknologi AI ini saya ambil dari surat edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tahun 2023. Pada yang pertama ini harus punya manusia sentris, jadi fokus ke manusia. Artinya apa? Bahwa yang sedang berinteraksi dengan AI ini adalah manusia. Nah, maka di sana harus hati-hati, gitu ya, harus hati-hati dalam penyampaian terhadap AI ini, baik itu dari segi perintah, baik itu misalkan ada yang sekarang curhat ke AI, serasa kenapa? Karena misalkan dia bersifat apa namanya introvert misalkan, tidak curhat ke media sosial, tapi curhatnya ke AI gitu. Karena menurut dia lebih memahami gitu ya. Tapi hati-hati juga, jangan-jangan kita sedang dieksplorasi. Nah, ini yang sangat penting gitu ya, bahwa yang sedang menggunakan AI ini adalah manusia, fokus ke manusia. Kemudian adil dan inklusif. AI ini kan dia memberikan manfaatnya untuk semua gitu ya. Tidak dibatasi untuk golongan tertentu gitu ya. Nah, untuk itu maka kita harus transparan dan tanggung jawab dalam penggunaan AI ini. Kemudian aman dan terpercaya, ada privasi terjaga, keamanan data. Privasi terjaga ini jangan sampai misalkan hal-hal yang bersifat privasi ini tereksplorasi oleh AI tersebut. Kemudian keamanan data kita, misalkan data-data yang bersifat sensitif, jangan sampai kita sharekan ke AI. Ini harus hati-hati. Nah, ini sangat penting rekan-rekan. Di satu sisi, memang ini akan membantu kita. Kebayang nggak kalau petani sudah jago tentang AI? Akan tetapi kalau petaninya tidak diedukasi terkait misalkan privasi, keamanan, bisa jadi ada yang kejadian kan kebobol bank. Bisa jadi sekarang orang ketipu dengan adanya video call dari seorang tokoh. Padahal itu adalah video fake gitu ya. Video hasil rekayasa AI. Bukan hanya video kan, suara pun sekarang sudah bisa dimanipulasi, sudah bisa direkayasa. Maka ini penting juga, bukan hanya untuk penyuluh, tapi untuk petani juga. Ketika nanti menggunakan, ini hati-hati juga dengan privasi, keamanan data. Ini sangat penting. Ya, saya pegang etika-etika ini sebelum kita nanti sebagai langkah ya, sebagai langkah pencegahan terhadap potensi negatif yang nanti kita akan dapatkan. Kan ada kejadian kan ya, apa seorang seorang ditelepon misalnya oleh seorang artis gitu ya. Padahal videonya itu dan suaranya itu hasil rekayasa AI gitu ya. Bisa jadi saya ngomongnya seperti ya saya sendiri yang ngomong, tapi tampilan di rekan-rekan itu ya seorang artis. Bisa jadi tampilan di sana itu presiden misalkan gitu ya. Pak Prabowo atau Pak Menteri, Pak Amran misalkan. Wah, kebayangkan nanti kalau misalkan ada petani yang ditelepon oleh Pak Menteri, Pak Amran, misalnya, halo, Bapak mendapatkan traktor sekian 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 dengan modus misalnya seperti itu. Ada orang yang mengeksplorasi, menggunakan secara negatif AI ini. Bisa jadi kan, kalau kitanya tidak terliterasi, kalau kitanya tidak paham, kalau petaninya nanti tidak paham, ini harus hati-hati juga. Makanya pentingnya kita memahami teknologi AI ini. Ya. Nah, berikutnya adalah contoh nih. Ini contoh penggunaan AI yang tidak etis misalnya. Ini ini ada yang tahu siapa nih? Presiden Korea Utara ya korut ya, Kim Jong Un, kemudian Presiden Rusia nih. Masa nih seperti ini? Nah, ini canggihnya AI itu seperti itu. Ini lagi penyuluhan katanya dengan Presiden korut nih. Waduh bahaya nanti ya. Nanti salah nih penyuluhannya langsung kena tembak. Bahaya gitu ya. Nah, ini salah satu apa namanya bentuk yang tidak etis gitu ya, tidak etis. Jadi jangan sampai nanti kalau misalkan digunakan ini lagi ngobrol seperti ini tapi fotonya foto presiden atau foto siapa ternyata di-share ke para petani yang nggak paham sama sekali, dianggapnya itu asli. Wah, itu kan jadi bahaya juga. Nanti jadi penipuan, jadi apa, disalahgunakan gitu ya. Ini untuk menyebarkan hoax, di fake misalkan ya untuk
menggunakan chatbot sekarang itu untuk menyebarkan kebencian, misalkan mengambil data orang tanpa izin. Nah, itu penggunaan-penggunaan yang tidak etis gitu ya. Nah, canggihan teknologi AI ini memang luar biasa ya, tapi penggunaannya harus tetap berlandaskan etika. Jadi pengguna AI yang bijak, transparan, dan tanggung jawab. Setuju nggak rekan-rekan? Kalau setuju, boleh komen di kolom komentarnya setuju. Setuju atau setuju banget? Boleh ya komen rekan-rekan. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Nah, yang ketiga. Nah, kalau sekarang kita sudah mulai apa namanya mengimplementasikan ya, mulai kita itu menggunakan AI ini gitu ya untuk kita. Nah, yang pertama saya perkenalkan dulu di sini ada apa namanya ChatGPT. Ini sering, ada yang sering atau sering banget ini rekan-rekan menggunakan ChatGPT. Oke, boleh komen ya. Sering banget. Oh, oke. Wah, sering banget ternyata ya. Jangan-jangan rekan-rekan itu adalah bagian dari 800 juta pengguna aktif mingguan di ChatGPT. Wah, luar biasa ya. ChatGPT itu untuk apa nih? Kalau untuk kita, banyak manfaatnya. Misalkan sebagai solusi cepat masalah lapangan. Ini ketika kita itu mentok nih, wah udah langsung nih jawaban instan dulu, gitu ya. Bisa nggak dari sana? Bisa kalau kita nanti paham cara memerintahkan ChatGPT. Bagaimana cara memerintahkannya? Nanti ada di slide berikutnya ya. Kemudian misalkan untuk penyederhanaan informasi teknis. Ini kita dapat misalkan petunjuk teknis budidaya apa misalkan. Kita download misalkan petunjuk teknisnya, kita download bukunya, kemudian kasih ke ChatGPT, sederhanakan dengan bahasa petani misalkan, dengan bahasa penyuluh untuk disampaikan kepada petani. Itu kan bisa. Kita dapat kenal misalkan hasil penelitian punya orang misalkan dari IPB, dari Unpad, dari UGM, dari mana misalkan hasil penelitian. Aduh, bahasanya terlalu ilmiah. Sedangkan saya mau sampaikan kepada petani. Ya, nanti tinggal upload saja, upload data jurnalnya, kemudian perintahkan nanti di sana. Berikan hasil riset ini dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, di mana audien yang menerimanya adalah seorang petani, gitu ya. Itu kan bisa digunakan seperti itu. Kemudian apa? Rencana usaha tani misalkan. Ini mau lihat nih, kita masukkan datanya terkait dengan produksi cabai misalkan dari tahun sekian sampai tahun sekian. Ini analisa nih oleh kita. Yang bagus itu di bulan apa nih saya harus mulai tanam. Nah, itu bisa kan sebenarnya digunakan sehingga bisa dimanfaatkan nanti untuk rekomendasi kepada petani. Kemudian apalagi? Ah, ini kita nih menyampaikan materi. Ini penting juga. Ini ujung daripada kegiatan penyuluh ini salah satunya adalah penyampaian materi. Materi ini bisa jadi baik kalau disampaikan dengan baik juga. Bisa misalkan dalam bentuk slide, leaflet misalkan, atau konten media, materi edukasi lainnya ya untuk para petani. Tergantung si identifikasi kita itu mayoritas kelompok tani tersebut adalah memang sudah menggunakan internet atau tidak. Maka ini penting juga mengidentifikasi ya di lapangan di awal tahun nih sekarang nih, di awal tahun ini sudah tahu nih anggota kelompok tani ini sudah sekian persen yang sudah menggunakan handphone, sekian persen yang sudah menggunakan Android, misalkan handphone Android. Wah, yang ini masih handphone jadul nih, Nokia N berapa, misalkan gitu ya. Itu handphone dulu nih pertamanya. Ada yang handphone yang pertamanya apa dulu? Boleh ya di share ya. Apa nih? Nah, sekarang udah nggak bisa kepake gitu ya. Udah baterainya awet ya. Kalau sekarang baterainya 2 hari udah habis gitu ya. 1 hari bahkan sudah habis. Ngecas aja terus gitu ya. Nah itu disesuaikan. Awal tahun sekarang di data tuh masing-masing individu, individu para penyanyi itu sudah berapa persen. Sehingga nanti kita bisa enak tuh nembaknya sasarannya. Oh ini yang harus dibuatkan diseminasi informasi ke kelompok ini, jebret, share. Ya. Nah, karena apa? Karena sudah tahu kita segmen di lapangan hasil identifikasi bahwa petaninya itu sudah sekian persen yang menggunakan apa namanya handphone Android misalkan, sekian persen yang masih menggunakan handphone jadul, ada sekian persen yang nggak bisa terjangkau blank spot misalkan gitu. Nah, kita sudah tahu kalau kita mengidentifikasi. Tidak kalah penting juga, ini bisa juga ChatGPT itu
bisa digunakan juga untuk laporan penyuluhan misalkan. Kita disuruh nih segera membuat laporan. Nah, gitu kan tinggal ketikkan saja promptnya, nanti buatkan laporan dengan outline pendahuluan. Di dalamnya ada latar belakang, tujuan, dan apa output. Misalkan. Pembahasannya mulai dari misalkan kapan dilaksanakan, siapa narasumber, kemudian pelaksanaannya, apa outcome-nya yang didapatkan dari pelaksanaan tersebut. Terakhir misalnya bab penutup. Nah, kita tinggal masukkan nanti outline-nya, baru nanti kita perintahkan ya untuk menyusun laporan penyuluhan. Atau misalkan kita, aduh, saya ini perlu membuat naskah sambutan nih, aduh dengan Pak Camat. Oh, Pak Camat ini udah biasa mereka itu. Waduh, saya harus di depan camat, depan semua kades nih. Bagaimana nih membuat agar komunikasinya bisa ngalir lancar? Kan itu tinggal ketika buatkan saya sambutan dengan tema adalah ini yang hadir adalah ini. Sebutkan. Itu kan seperti itu. Nah, itu rekan-rekan pemanfaatan pemanfaatan ya ChatGPT untuk kita gitu ya dalam pelaksanaan penyuluhan. Nah, berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah ini foto ini bukan bukan saya ya, ini adalah penemunya Gemini. Atau beliau itu kan dari Google DeepMind. Nah, ini raih Nobel juga beliau itu ya. Nah, apa nih yang bisa dimanfaatkan dari apa AI Gemini ini? Gemini sekarang sudah tadi 7 hari yang lalu sudah ada laporannya bahwa dia sudah mulai menyalip ChatGPT untuk penggunanya di Indonesia. Ini luar biasa ya. Karena tadi ya apa namanya pengguna di Indonesia ini sangat responsif luar biasa ya. Nah, ini nanti ChatGPT sudah ketinggalan nanti gitu ya. Kenapa? Ada beberapa keunggulan di sini. Nah, ini ada 4. Pertama itu membuat gambar ini. Ada fitur khusus dari game ini untuk memungkinkan pengguna membuat gambar hanya dari prompt text gitu. Di ChatGPT bisa nggak? Bisa. Gitu ya. Tapi nanti saya ada di slide membandingkan antara perintah yang digunakan di ChatGPT dengan yang digunakan di Gemini ini. Nanti kita akan lihat ya perbedaannya. Canvas, misalkan membuat misalkan suatu coding, membuat suatu infografis, itu juga bisa digunakan di Canvas, menu Canvas ini. Kemudian pembelajaran terpadu dan tampilan dinamis ini untuk menu-menu fitur lanjutannya ya. Ini sudah lebih dari 650 juta pengguna bulan November 2025. Wah, luar biasa ya. Jadi perkembangannya sangat pesat, luar biasa untuk teknologi AI ini. Nah, ini rekan-rekan rahasia nih. Jadi AI apapun itu tidak akan bisa memberikan hasil yang terbaik kalau kita tidak paham terkait dengan prompt-nya. Prompt itu apa? Nah, prompt itu adalah instruksi, pertanyaan atau perintah yang diberikan pengguna kepada AI. Apa? Agar si AI ini menghasilkan respon yang relevan sesuai keinginan kita, misalnya seperti teks, gambar, kode, atau analisa data. Nah, analoginya kan seperti ini, kita memberikan petani, Pak, tanam ini ya, ya bisa jadi dia nanam apa aja gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak jelas. Coba kalau misalnya kita ngasih instruksi, Pak, untuk musim ini tanam Inpari 32 ya. Nah, ini bisa dibeli di sini di sini. Itu detail banget sehingga petani itu yang melaksanakan karena kita memerintahkan, memberikan instruksi kepada petani tersebut dengan detail dengan jelas. Begitupun dengan AI, baik itu ChatGPT, Gemini, kemudian DeepSeek misalkan. Ya percuma kalau kita tidak, misalkan tadi mereka sudah pada canggih-canggih bisa bikin ini, bikin itu, tapi kita nggak paham prompt-nya gitu. Bagaimana memerintahkan mereka. Gitu. Kita aja kan bingung ya kalau ada misalkan pimpinan kita yang perintahkan, ini hadiri ya, gitu. Ya hadirinnya di mana, kapan, apa yang harus saya persiapkan. Nah itu, makanya kita supaya tidak bingung, si si ChatGPT apakah akan menolak, si game ini akan menolak, si DeepSeek akan menolak. Tidak, dia itu tidak akan menolak, tapi dia akan memberikan jawaban yang asal-asalan, gitu ya, akan asal-asalan. Nah, jadi jangan salahkan nanti teknologi AI-nya, jangan salahkan mereka, jangan-jangan
kita yang membuat promnya yang salah. Kita naik bis, misalkan contoh dari Cianjur ke Bandung, naik bis, ternyata tujuannya sebenarnya kita mau ke Jakarta. Nah, terus ditanya, Bapak mau kemana? Pak Sidik mau kemana? Kemana aja lah, terserah. Saya naik aja. Kita ke Bandung. Salah. Harusnya adalah ke Jakarta. Diturunkanlah di Bandung. Kita komplain. Ya, jangan komplain kan. Tadi terserah bilangnya. Begitupun dalam kita memerintahkan ya ini. Nah, bagaimana prom ini bisa sangat bantu. Ya. Kenapa? Karena kualitas from yang jelas, spesifik, arah, sangat menentukan kualitas hasil akhir nanti untuk AI ini. Ya, jadi ibaratnya ini ya. Jadi bagaimana kita berbicara dengan AI dan semakin baik kita merumuskannya, semakin baik pula hasilnya. Terus bagaimana sebenarnya eh, dan mengapa from ini menurut kita itu sangat penting? Nah, setidaknya ada empat. Ada empat. Yang pertama, AI ini kan seperti asisten yang buta konteks. Mereka kan tidak tahu dunia kita, misalnya ada di pertanian, kalau kita tidak memberitahu. Gitu. Nah, ini sangat penting kan. Ya, jangan-jangan kita ya langsung aja perintah gitu kan. Padahal dia belum tentu tahu kita itu sebagai apa, sebagai penyuluh kah, sebagai masyarakat biasa kah, atau sebagai apa. Nah, makanya prompt itu sangat penting. Yang kedua, misalnya, kasih yang relevan dan bisa pakai sehingga output langsung sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kalau kita sudah punya promnya, kita nggak usah mikir lagi. Untuk apa? Untuk memerintahkan hal berikutnya. Nanti di praktek ya, kita coba langsung praktekkan. Makanya saya tidak melakukan bagaimana satu prompt ini atau perintah terhadap AI ini digabungkan, misalnya contoh di ChatGPT digabungkan. Biasanya saya bikin tabel atau folder tertentu karena ada menunya kan, kita bisa bikin tuh. Misalkan materi penyuluhan, di sana folder khusus materi penyuluhan. Perintah khusus aja terkait dengan materi penyuluhan. Jangan sampai ada curhat di sana, ada materi penyuluhan di sana, ada macam-macam misalkan gitu ya. Bagaimana membuat sambutan di sana semuanya ada. Akhirnya apa? Memori di AI-nya campur. Tapi kalau di dalam bentuk folder tertentu, di dalam misalnya contoh misalkan di ChatGPT itu bisa kita itu membuat folder tertentu yang membuat kategori kita itu misalkan contoh kita hanya untuk materi penyuluhan. Di dalamnya nanti kita bisa perintahkan. Bahkan kita bisa save ya, perintahkan aja ke mereka, ke dia, save ya prompt ini untuk digunakan berikutnya sehingga kita tidak usah lagi membuat prompt perintah. Nanti tinggal masukkan aja. Buatkan materi temanya ini. Udah dia akan mengikuti sesuai dengan prompt yang memang di-save di memori mereka. Ya. Berikutnya apa? Untuk menghemat waktu sehingga mengurangi revisi yang berulang-ulang pada respon AI. Jadi kita nggak capek lagi tadi kita nggak usah lagi misalkan apa namanya memerintah. Ini untuk mempercepat ya, mempercepat bagaimana kita gitu ya, mempercepat bagaimana kita memerintahkan daripada AI ini. Kemudian melihat apa lagi? Melihat akurasi. Nah, akurasi untuk AI ini ya. Jadi bagaimana melihat akurasi daripada AI ini dalam memberikan saran yang tepat gitu ya. Berikutnya, nah saya perkenalkan untuk frameworknya ya. Ada framework clear namanya. Nah, jangan sampai sama dengan clear sampo ini ya di sebelah sini ya. Itu clear untuk sampo untuk nanti. Ya. Tapi clear di sini adalah pertama itu konteksnya. C-nya itu konteks gitu ya. Nah, konteksnya itu seperti apa gitu ya, clearing. Jadi eh, konteks yang kita harapkan gitu ya dari framework clear ini yaitu apa sebenarnya situasi, lokasi, dan tantangan spesifik yang diberikan oleh Anda. Kemudian mengapa gitu, agar konteks ini disajikan agar si AI ini memahami dunia yang sedang dia apa namanya bantu itu yang sedang dibahas itu apa gitu. Contoh misalkan kita selaku penyuluh yang menggunakan framework
C-nya ini. Yang tanpa clear, yang tanpa konteksnya, misalkan buat tips budidaya padi. Nah, itu kan konteksnya tanpa menggunakan framework yang clear, C konteksnya. Tapi kalau menggunakan metode clear, menggunakan framework clear ini, misalkan saya sebagai penyuluh pertanian di kecamatan apa, lahan petani saya didominasi, misalkan tekstur berpasir dengan kemarau panjang. Mereka mengalami kendala bla bla bla. Jelas kan gitu. Nah, seperti itu. Beda ya tanpa clear dengan menggunakan remove clear. Kemudian panjangnya misalnya. Nah, ini kita harus tentukan panjang output ini seperti misalkan kata, paragraf, jumlah, poin. Misalkan kita ingin membuat slide misalkan. Mau berapa slide yang kita inginkan? Berapa panjang yang paragraf masing-masing poinnya gitu ya. Berapa poin yang ingin kita harapkan gitu ya. Itu panjangnya juga harus ditentukan gitu ya. Ada ketentuannya gitu ya. Sehingga apa? Outputnya nanti yang keluar itu bisa lebih fokus gitu ya. Contoh misalkan yang tanpa clear. Jelaskan pengendalian hama. Nah, itu kan tidak jelas tanpa clear. Tapi kalau misalnya kita menggunakan framework yang clear, misalkan sebagai penyuluh di Kecamatan Anu bla bla bla, serangan warang coklat meningkat bla bla bla. Buatlah 5 poin langkah pengendalian terpadu dalam satu paragraf singkat per poinnya, misalkan gitu. Itu panjangnya sudah kita atur, gitu ya. Sudah kita kontrol outputnya. Jadi dia dalam memberikan jawaban tidak ngalor ngidul gitu. Apalagi kan kadang-kadang mereka kalau tidak tahu itu ngarang akhirnya gitu. Makanya biasanya saya kalau menggunakan AI ini saya kasih makan dulu tuh dari jurnal, dari buku atau dari apa, kasih makan dulu. Kasih makan artinya ngupload file, upload file kemudian minta di save untuk digunakan untuk materi. Gitu ya. Kemudian apa? Nah, contoh E-nya itu, contoh sampel. Nah, ini sertakan contoh formatnya, gayanya. Gayanya mau gaul bahasanya, misalkan mau formal, wah karena ini lagi bikin pidato dengan Pak Camat, dengan Pak Bupati misalkan. Wah ini gunakan gayanya yang formal. Nah itu kayak gitu. Jangan sampai nanti gayanya rahasianya lo gue, nah itu bahaya gitu ya. Jadi mereka itu akan memberikan, si AI ini akan memberikan, kalau kita memberikan contoh. Ya, jadi contoh misalkan kasih contoh format, gaya, misalkan atau struktur yang apa yang Anda inginkan, ya. Nah, itu penting ya. Nah, contoh misalkan kita eh, apa namanya menambahkan dalam satu prompt misalkan susunlah format laporan sebagaimana contoh laporan berikut ini. Nah, kita uploadkan aja tuh contoh laporannya. Dia akan menganalisa contoh laporannya, kemudian nanti dia akan memberikan laporan yang kita harapkan, gitu ya. Kemudian A-nya itu dari clear itu adalah audien. Nah, jadi jelaskan ini mau disampaikan kepada siapa. Oh, ini saya mau sampaikan kepada petani. Usianya usia berapa? Oh, ini untuk Gen Z. Oh, ini untuk milenial. Oh, ini untuk para petani ahli yang sudah di atas 50 tahun gitu. Nah, sehingga nanti ke gaya bahasa, tingkat kedalaman penjelasan dan kesesuaian bisa disesuaikan gitu. Contoh misalkan kita seorang penyuluh nih yang menggunakan framework tanpa clear. Nah, buatkan materi tentang pemupukan berimbang. Nah, misalkan kayak gitu. Itu yang tanpa clear. Tapi kalau dengan menggunakan metode atau framework clear ini misalkan untuk audien misalkan kelompok tani usia 30 tahun lebih dengan pendidikan rata-rata misalkan SD. Gunakan bahasa yang sederhana, analogi sehari-hari, dan hindari istilah teknis yang rumit, misalkan kayak gitu. Itu yang menggunakan teknik clear untuk disesuaikan dengan audiens, gitu ya. Kemudian R-nya itu dari clear itu adalah rule, peran, ya. Jadi tentukan peran atau perspektif yang harus diambil oleh AI, gitu ya. Jadi bisa kita perintahkan di awal, misalkan contoh berperanlah sebagai penyuluh pertanian senior yang sudah berpengalaman 20 tahun memberikan penyuluhan di bidang
padi misalkan atau di apa misalkan. Itu disesuaikan sehingga si si AI ini memahami, oh saya harus berperan nih seorang penyuluh yang sudah ahli, seorang peneliti, seorang mahasiswa atau seorang apa di sana disesuaikan, gitu ya. Jadi ini sangat penting metode clear ini. Remote clear ini untuk penyuluh pertanian ini akan meningkatkan kualitas interaksi dengan AI untuk mendukung tugas penyuluh pertanian di lapangan. Nah, di sini ada saya dimin Pak dulu ya. Sidik, mau mengingatkan Pak Sidik, waktunya ada Boleh. 1 menit lagi apa ya sebelum sesi tanya jawab ya Pak? Baik, Terima siap. kasih. Oke, ini ada 7 ya. Oke, saya agak nanti boleh diloncat-loncat saja ya. Jadi, karena nanti nggak usah khawatir rekan-rekan, materinya saya sharekan juga ya. Nanti tinggal scan QR code aja. Ada 7 prompt yang wajib dikuasai. Ini dasar ya, dasar sehingga saya harus berikan. Nah, yang pertama itu bagaimana sebenarnya membuat yang zero shoot gitu ya. Ini memberikan interaksi langsung tanpa contoh. Contoh misalkan dalam waktu persiapan, misalkan kita buatkan daftar 10 pertanyaan kunci untuk survei kebutuhan pelatihan petani bawang merah misalnya kayak gitu. Nah, ini sangat sederhana kalau yang ini artinya apa? Artinya perintah tanpa contoh, ya, memberikan perintah tanpa contoh. Ini agar si AI ini dia bisa langsung, ya bisa langsung apa namanya melaksanakan perintah. Nah, yang kedua ini ada perintah dengan beberapa contoh tadi ya sudah kita contohkan, misalkan contoh hama A, gejalanya apa, serangan, siklus hidup, pengendalian, seperti itu. Ini sengaja saya buatkan contoh untuk persiapan, ada pelaksanaan misalkan dalam pembuatan slide. Yang lainnya boleh nanti dilihat saja ya. Kemudian yang ketiga misalkan itu memberikan perintah gitu ya. Secara dia berpikir menjelaskan langkah-langkahnya seperti apa ya. Nah, di sini contoh misalkan ketika kita mengevaluasi dampak, ini kan hasil panen kedelai bla bla bla, salah satu langkah-langkahnya. Ini memberikan perintah dengan langkah-langkah, contoh-contoh. Ya. Kemudian ada juga ya, mungkin perintah berdasarkan jadi bisa berperan sebagai teknik strategis misalkan yang enggak lain enggak itu. Boleh memerintahkan seperti itu. Kemudian apalagi ini perintah dengan batasan tertentu. Misalkan kita lagi mengevaluasi dampak penyuluhan pertanian, misalkan kita ingin membuat kuis, buat kuis singkat 5 soal pilihan ganda untuk mengukur pemahaman peserta penyuluhan hari ini tentang apa jarak tanam, misalkan jajar legowo atau apa misalkan. Itu membatasi, gitu ya. Jadi ada perintah untuk membatasi. Kemudian apa? Ini perintah berulang dan disempurnakan. Ini masih belum puas nih. Kita itu ingin sempurna, lebih sempurna lagi. Ini boleh perintah. Ya. Nah ini yang terakhir. Ini adalah bagaimana memerintah gabungan antara teks dan gambar. Ya. Nah 5 langkah tadi, apa yang 7 eh, apa namanya rahasia tadi yang sudah disampaikan sebenarnya bisa didalami dalam 5 langkah ini. Ada peran, konteks, tugas, format, gaya. Jadi ya, kalau misalkan kita mulai contohkan, ada perannya ini yang warna merah, misalkan bertindak sebagai ahli pengendali organisme bla bla bla. Konteksnya apa? Saya adalah bla bla bla. Tugasnya apa? Analisis gambar bla bla bla. Formatnya apa? Berikan bla bla bla. Gayanya apa? Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh pemanfaatan. Misalkan kita kasih input gambar, kemudian perintahkan, kemudian hasilnya nanti akan ada. Ya, ini contoh sederhana ketika kita memerintahkan. Nah, ini juga yang sering nih. Kita kadang-kadang suka udah mentok nih pingin apa komentar apa nih sekarang di diseminasi informasi di kegiatan diseminasi misalkan. Ini kan sebenarnya bisa gunakan juga nih misalkan ChatGPT, game ini atau misalkan DeepSeek misalkan. Copy paste saja tuh deskripsi yang ada di dalam apa namanya di dalam media sosial yang harus kita komentari misalkan. Kemudian kasih perintah ada seorang penyuluh yang ingin memberikan apresiasi misalkan gitu ya dalam bentuk komentar positif terhadap kinerja Kementerian Pertanian. Berikan saya 5 contoh komentar terbaik menurut Anda, ya kan? Oh, nanti dia ngasih itu satu laporan kecil punya dampak besar, teruskan semangat penjaga pangan, semangat Pak Menteri. Jadi tidak hanya nanti cuman komen semangat aja, gitu, gambar api saja atau gambar apa namanya gambar setuju aja, kan gitu aja. Tapi nanti setelah tahu sekarang nih, praktekkan nanti kalau ada diseminasi informasi untuk komentar misalnya tinggal sehingga nanti punya stok tuh komentar tuh wah punya stok banyak gitu ya. Hmm.
Kemudian misalkan contoh ini membuat infografis misalnya. Ini saya udah coba praktekkan menggunakan Gemini. Nah, yang kedua ini menggunakan ChatGPT. Nah, kalau yang kita lihat di sini ternyata yang menggunakan Gemini itu lebih luar biasa menarik ya, apa namanya, hasil dari infografisnya. Ini saya memerintahkan Anda seorang desain grafis diminta membuat infografis dengan bla 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 gitu ya, dengan isikan di sananya itu datanya saya peroleh misalkan datanya itu dari mana tuh langsung gitu ya isikan. Nih, ternyata ada hasilnya. Nah, cuman kelemahannya kalau untuk yang game ini kita harus screenshot nih, nggak bisa langsung download ya, karena bentuknya itu dalam bentuk coding ya. Nah, sebenarnya masih banyak ya untuk apa namanya AI ya untuk menggunakan untuk infografis banyak seperti misalkan di Canva juga sebenarnya bisa gitu ya. Tapi ini yang bisa juga apa bisa dipilih oleh rekan-rekan. Ya. Kemudian misalkan membuat presentasi yang instan dalam waktu 5 menit atau kurang. Nanti boleh Anda kunjungi misalkan di website Gamma. Nah, nanti buatkan perintahnya, nanti bisa hasilkan. Jadi sebenarnya teknologi bisa mempercepat proses ya, namun kreativitas dan pikiran tetap menjadi dipegang oleh kita selaku pengendali. Jadi ini untuk mempercepat sih, untuk mempercepat, tapi tetap pemikirannya ada di kita, gitu ya, ada di kreativitas itu tidak bisa dibunuh, kreativitas itu tidak bisa dibungkam, gitu ya, karena itu milik seorang, gitu ya. Nah, walaupun sekarang misalkan Bapak Ibu di seluruh Indonesia ini menggunakan AI apa, tapi tergantung kan kreativitas juga, gitu ya. Kemudian misalkan contoh membuat LPM, misalkan dan sinopsis, misalkan untuk persiapan penyuluhan dan sinopsis. Ini nanti ada di bahan praktek ya. Di bahan praktek, misalkan contoh saya uploadkan tuh bahan praktek apa namanya untuk LPM dan sinopsisnya, kemudian saya kasih berdasarkan contoh LPM tersebut, buatkan format yang sama dengan judul. Nanti dia akan ngasih hasilnya. Ini yang saya coba di DeepSeek ya, yang saya coba itu mempermudah gitu ya, sehingga nanti kita punya evidence, punya barbook setiap bulan itu mempermudah, kita nggak usah mikir yang terlalu berat-berat lah gitu ya, biarkan beban hidup yang berat gitu ya. Jangan jangan mikir yang berat, ringankan saja dengan adanya teknologi ini gitu ya. Kemudian ini nih rekan-rekan yang misalkan mau menggunakan atau memanfaatkan dalam hal literatur, misalkan untuk evaluasi penyuluhan. Kadang-kadang untuk bab 2 tinjauan pustaka, untuk evaluasi penyuluhan misalkan kita itu bingung nih dari nyarinya dari kutipan mana nih yang ilmiah. Nah, ada salah satunya dari apa namanya dari penyedia AI ini ya. Dia akan ngasih beberapa literatur yang memang valid. Nanti bisa di scan ya di QR code itu alamatnya ke sana. Ini dia akan melihat seperti apa sih contoh kutipannya gitu kan. Kemudian dia akan melihat mengidentifikasi bukti dukungan, kemudian akan melacak perkembangan topik yang sedang tren dalam penelitian tersebut. Kemudian menemukan referensi yang relevan dan berkualitas, kemudian memverifikasi keandalan dan dampak penelitian. Nah, yang terakhir ini dampaknya ya. Ini ada 4 dampak positif. Pertama, efisiensi kerja. AI ini dapat membantu penyusunan materi, pembuatan laporan, pengolahan, dan analisa data yang lebih cepat. Kalau itu yang bersifat rutin, kayak misalkan membuat tadi LPM, sinopsis itu kan rutin ketika kita melaksanakan penyuluhan. Kenapa tidak kita delegasikan ke AI? Jadi nggak usah ribet-ribet gitu ya. Jadi kita langsung gunakan. Kurasi misalnya, AI itu mampu menganalisis cuaca, tanah, varietas, hama, dan segala macam. Tapi tetap kita juga sebagai pengendali informasi ya harus dikonfirmasi dulu. Kemudian akses luar misalkan bisa kita apa namanya meningkatkan kompetensi ya dari misalkan pelatihan, dari ikut seminar atau yang sekarang saja itu luar biasa gitu ya. Produktivitas ini dukungan AI transfer teknologi ini akan lebih efektif dan lebih cepat gitu ya. Ini semakin apa namanya seperti kuas gitu ya. Ini seperti kuas di tangan pelukis. Teknologi itu menghadirkan kecepatan dan efisiensi, namun mahakarya itu sendiri lahir dari kreativitas dan pikiran sang seniman. Siapa itu? Anda. Gitu ya. Nah, berikutnya apa? Nah, di sisi lain ini memang ada dampak negatifnya. Itu kita ketergantungan kadang-kadang, aduh ini nggak ada kuota nih, saya nggak bisa ngecek membuat satu materi dari AI saya. Gitu. Nah ini jangan sampai ketergantungan seperti itu. Kesenjangan misalkan ini rekan-rekan saya paham ada yang memang sudah
bagus, misalkan sinyalnya, internetnya ada yang memang susah, misalkan untuk internet sehingga dalam penerapannya tidak merata. Kontak dengan petani nanti gitu kan, itu hati-hati juga kalau kita aduh ini ketergantungan nanti jadi kontak dengan petani jadi berkurang. Privasi nanti jaga juga ya privasi seperti tadi di awal saya sampaikan. Jadi AI dapat memberi jawaban cepat tapi hanya penyuluh yang mampu memahami kegelisahan petani di lapangan ya. Itu kemudian apa peluangnya? Ada 4 peluang. Pertama, penguatan. AI ini sebagai kopilot kita dalam peningkatan kompetensi kita. Kemudian digital, penyuluh ini bisa menjangkau petani lebih luas dan cepat, ya. Kemudian membuka akses inovasi dan pendanaan untuk program pertanian. Kemudian penyuluh menjadi fasilitator teknologi masa depan, ya. Ini data mungkin akurat, tapi pemberdayaan membutuhkan empati yang tidak dapat digantikan oleh algoritma yang dimiliki oleh AI. Ya. Sekarang apa yang terjadi? Ini di akhir sesi ini saya ingin bertanya kepada rekan-rekan. Sekarang sudah keluar salah satu teknologi yang digunakan oleh Meta. Dia hanya menggunakan kacamata saja, itu handphonenya itu sudah berganti, sudah tidak lagi bawa-bawa handphone, sudah tidak lagi bawa-bawa laptop. Pakai kacamata bisa ngetik apa saja, di mana saja. Di meja bisa langsung ketik. Di mana misalkan di papan dinding bisa langsung diketik. Yakin ke depan itu rekan-rekan tidak bawa lagi laptop-laptop yang berat, gitu ya. Tidak lagi bawa-bawa HP yang secanggih sekarang, gitu. Nanti ke depan kita tinggal pakai kacamata, kita bisa langsung mengakses teknologi tersebut. Itu yang sedang terjadi sekarang. Sadar atau tidak, rekan-rekan, itu sedang terjadi. Saya yakin rekan-rekan sangat luar biasa sadar, gitu ya. Kesimpulannya, ada beberapa kesimpulan, AI bukan pengganti penyuluh, tetapi alat pendukung untuk meningkatkan profesionalisme dan layanan penyuluh. Peran manusia tetap krusial dalam komunikasi sosial, pemberdayaan petani, membangun kepercayaan, adaptasi teknologi. Maka strategi yang harus kita lakukan sekarang apa? Penyuluh sama dengan AI, sama dengan kemajuan. Atau bahasa menteri adalah penyuluh eksponensial. Itu yang diharapkan. Jadi pertanyaan yang inklusif dan berkelanjutan, saya yakin penyuluh eksponensial akan wujud jika kita bisa memanfaatkan teknologi ini sebagai alat bantu untuk mendukung peningkatan profesionalisme kita, gitu ya. Itu saja rekan-rekan dan akses materi boleh selain nanti dari panitia ada juga saya sharekan juga nanti ada di materi. Dan kalau di Google Drive ini saya ketika ada prompt terbaru, ketika ada misalkan update terbaru, saya akan langsung update di Google Drive tersebut sehingga rekan-rekan bisa memanfaatkan kapanpun rekan-rekan selama bisa mengakses Google Drive tersebut. Jadi tidak hanya materi yang ada di sini, tapi ketika ada prompt baru, ada teknologi baru, saya akan share di Google Drive. Nanti Bapak Ibu tinggal mengakses saja secara gratis. Ya, itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Ini ada jam 9.33, hmm, Mbak Feby ya, yang bisa saya sharekan ke rekan-rekan. Sisanya boleh nanti kita diskusi, sharing, atau tukar pendapat, tukar pengalaman dari rekan-rekan yang sudah memang memanfaatkan teknologi AI ini dalam pelaksanaan penyuluhan di lapangan. Terima kasih.